Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang kami cintai dan yang kami sayangi, dalam bab 2 ini kita membahas tentang iman kepada para malaikat. Dan materi kali ini adalah bab yang kedua. Sebelum kita membahas tentang lebih lanjut tentang iman kepada malaikat, saya perjelaskan apa-apa nanti yang akan dibahas. Peta konsep dalam bagian ini yang pertama itu adalah pengertian, yaitu pengertian iman. Iman kepada malaikat, kemudian tugas-tugas para malaikat, kemudian sifat-sifatnya malaikat, kemudian perbedaan malaikat dengan makhluk gaib yang lain. Kemudian setelah itu hikmahnya daripada iman kepada malaikat tersebut. Kemudian setelah itu perilaku kita harus bagaimana tentang iman kepada malaikat tersebut. Berikutnya iman kepada malaikat, yaitu pengertian atau definisi. Secara bahasa yang namanya iman itu adalah percaya. Percaya gitu saja itu sudah dikatakan iman secara etimologi atau secara bahasa. Kemudian secara terminologi atau secara istilahnya, bahwa iman kepada malaikat itu adalah berarti percaya dan yakin kepada adanya para malaikat yang menjalankan, yang melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah mengingkarinya, tidak pernah membangkang. Iman kepada para malaikat termasuk salah satu dari hal yang gaib yang wajib kita imani, sesuai apa yang berada dalam Al-Quran, walladzina yu'minuna bil ghaib. Kewajiban kita salah satunya itu adalah iman kepada makhluk-makhluk gaib, bahwa gaib itu ada, seperti malaikat itu ada, setan itu ada, iblis itu ada, jin itu ada, surga itu ada, neraka itu ada, siksa kubur itu ada, nikmat kubur juga ada, dan seterusnya dari hal-hal yang gaib yang tidak tampak oleh mata. Kemudian setelah itu nama-nama malaikat beserta dengan tugas-tugasnya. Yang pertama itu adalah malaikat Jibril. Tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Kemudian malaikat Mikail adalah pemberi rezeki yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang hakikatnya yang memberi adalah Allah. Tapi ada risalah, ada tugas, ada perantara dari malaikat Mikail sebagai utusannya. Kemudian malaikat Israfil itu adalah meniup trompet. Kemudian Israel itu adalah mencabut nyawa. Sebagai pencabut nyawa itu adalah malaikat Israel. Kemudian malaikat Mungkar dan malaikat Nakir itu adalah mempertanyakan di dalam kubur. Kemudian malaikat Rokib dan Atid. Malaikat Rokib dan Atid, Rokib itu adalah pencatat hal-hal yang baik, ya, kebaikan. Kemudian Atid itu adalah mencatat hal-hal yang buruk. Berikutnya yang nomor 9 itu adalah malaikat Malik, itu adalah sebagai penjaga neraka. Dan terakhir itu adalah malaikat Ridwan sebagai penjaga surga. Anak-anakku sekalian, bahwa sebagai muslimin dan muslimat, kita wajib mengetahui malaikat-malaikat 10 ini, ya. Malaikat-malaikat 10 ini beserta dengan tugas-tugasnya. Beserta dengan tugas-tugasnya dan juga nama-namanya. Wajib bagi muslimin muslimat. Berikutnya itu adalah sifat-sifat dari malaikat. Yang pertama, sifat malaikat itu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah menentang perintah-perintahnya. Tidak pernah yang namanya disuruh ke barat terus kemudian dia larinya ke timur. Tidak pernah yang namanya malaikat begitu. Kemudian setelah itu tidak berjenis kelamin.
bahwa malaikat itu tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak berkelamin ganda, tidak transgender, atau misalkan ada gendernya, tidak. Malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan, tidak makan dan tidak minum, tidak mempunyai nafsu, otomatis tidak makan, tidak minum, dan juga tidak tidur, ya tidak sakit. Itu namanya malaikat. Otomatis tidak bisa untuk disogok malaikat. Walaupun dikasih apapun juga tidak pernah dan tidak bisa untuk disogok, karena memang ya tidak mempunyai nafsu malaikat tersebut. Kemudian berikutnya itu adalah selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, dalam malaikat tersebut ini bertasbih dan beribadah kepada Allah, bagi para malaikat yang sekarang itu belum menyampaikan tugasnya, memberi tugasnya, melaksanakan tugasnya, atau sudah selesai tugasnya, seperti misalkan malaikat Jibril itu memberi wahyu, menyampaikan wahyu, maka ketika sudah tidak ada, atau sudah selesai tugasnya, maka malaikat tersebut ini adalah bertasbih dan beribadah kepada Allah, dan seterusnya. Begitu juga malaikat-malaikat lain, malaikat yang misalkan contoh peniup trompet. Karena sekarang belum kiamat, akhirnya trompet masih belum ditiup, sehingga apa yang menjadi pelaksanaan malaikat itu yaitu bertasbih kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya itu adalah dapat menjelma ke dalam berbagai bentuk sesuai kehendak Allah. Malaikat itu bisa berupa manusia biasa, bisa berupa apapun, ya tergantung apa yang menjadi kehendak Allah. Sering malaikat Jibril itu hadir kepada beliau Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa seorang laki-laki yang sangat tampan dan seterusnya. Itu sering terjadi. Kemudian sifatnya malaikat selalu benar dan tidak pernah berbohong. Malaikat itu benar dan tidak pernah berbohong. Apabila diperintah A oleh Allah, maka dia tidak akan pernah mengatakan B. Tidak pernah melaksanakan B ketika dia sudah dilaksanakan atau diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan A. Apabila diperintahkan ke selatan, maka dia harus ke selatan dan tidak pernah ke utara atau ke yang lainnya. Itu adalah sifat-sifat malaikat, lurus. Kemudian malaikat tersebut ini selalu meminta ampun bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang khatam Al-Quran. Orang yang beriman dan orang yang menghatamkan Al-Quran itu para malaikat itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang tersebut. Kemudian sekarang ini adalah perbedaan antara malaikat dengan makhluk gaib lainnya, bahwa malaikat tersebut ini asal kejadiannya adalah dari nur atau cahaya. Kemudian jin itu dari api, sedangkan iblis atau setan itu juga dari api. Kemudian ketaatan kepada Allah, malaikat itu selalu taat kepada Allah dan beribadah kepada Allah dan tidak pernah yang namanya bengkong atau melenceng tersebut. Sedangkan jin itu ada yang lurus, ada yang bengkong, terkadang taat, terkadang tidak. Akan tapi kalau misalkan setan atau iblis, maka selalu tidak taat kepada Allah. Kemudian sifat-sifat yang lain, malaikat itu tidak dapat dilihat, tidak memiliki nafsu, senantiasa bertasbih, tidak berjenis kelamin. Sekali lagi, malaikat tidak pernah disogok, walaupun disogok dengan apapun tidak bisa, karena memang tidak bernafsu dan juga tidak berkelamin. Kemudian jin itu tidak dapat dilihat juga, diciptakan agar beribadah kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah menciptakan jin manusia tersebut ini adalah liya'budun, karena untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian setelah itu iblis atau setan itu juga sama, tidak bisa untuk dilihat dan juga selalu mengganggu terhadap anak Adam. Sekarang adalah hikmah dan perilaku orang yang beriman bahwa malaikat itu ada, dan malaikat itu adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita mengingatkan keimanan kepada malaikat, bahwa kita wajib untuk iman kepada malaikat, yaitu sebagai rukun iman, bahwa amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wal qadha wal qadar. Itu adalah iman dalam rukun iman, itu ada 6 tersebut. Bahwa mengingatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa malaikat itu adalah makhluk yang istimewa, sehingga kita bisa menambah kepercayaan terhadap keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mendorong untuk terus meningkatkan kualitas pribadi kita, karena kita selalu dipantau oleh para malaikat. Kemudian setelah itu mewujudkan masyarakat yang bermoral, baik bermoral yang berhubungan dengan manusia, terutama itu adalah berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hablum minallah, yang berhubungan dengan Allah, kemudian yang berhubungan dengan manusia, kemudian hablum minal alam, dan juga berhubungan dengan alam sekitar seperti hutan dan lain sebagainya. Jangan kita merusaknya. Kemudian bersabar atas saat mendapat ujian dan cobaan. Kita jelas tidak seperti malaikat. Kita terkadang gembira, terkadang senang, terkadang susah, terkadang murung dan seterusnya. Ketika kita mendapatkan musibah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Karena itu merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijauhkan dari bala, semoga kita dijauhkan dari musibah, dan dijauhkan dari mara bahaya. Sekian dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.